Halo Kids, selamat pagi. Apa kabarnya anak-anak hebat? Hari ini Miss Lia percaya dan berharap kalian semua masih tetap dalam kondisi sehat dan semangat tentunya. Nah, anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar lagi di tematik ya, di pembelajaran yang kelima di subtema yang keempat. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa, kita berdoa dulu. Yuk semuanya, Miss Lia undang lipat tangannya, tutup matanya. Kalau masih di buka mata, Miss Lia tidak akan berdoa. Oke, ikuti Miss Lia berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya buat pagi hari ini. Karena Tuhan sudah menolong kami. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau belajar. Tuhan Yesus, tolong ya berikan kami kepintaran, duduk diam, dan tertib. Kami akan mulai belajar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Oke, anak-anak hebat, hari ini boleh dibuka bukunya nih. Halaman 145. Hari ini kita akan belajar mengenai kebersamaan dalam keluarga ya, masih di subtema yang keempat. Nah, hari ini kita udah masuk di pembelajaran 5. Besok pembelajaran yang ke-6. Habis itu kita ulangan harian ya. Oke, anak-anak coba lihat di halaman 145. Nah, anak-anak ingat bahwa di tema ini kita membahas mengenai kebersamaan di dalam keluarga. Nah, Bella saking sayangnya dia, saking cintanya dia sama mamahnya, Bella itu membuatkan kartu ucapan untuk mama. Wah. Nah, coba kalian simak dulu, Missy akan bacakan buat kalian. Bella memberi ibu kartu. Kartu itu berisi ucapan terima kasih. Bella mengungkapkan perasaan dengan kartu. Bella membuat kartu sendiri. Bella mempelajari cara membuat kartu dari majalah. Coba kamu lihat di bagian paling atas ya. Itu sudah ada kartu ucapan cantik ya. Ada warnanya, ada tulisannya, ada gambarnya. Nah, Bella saking sayangnya sama mamanya, dia mau ungkapkan rasa sayangnya melalui kartu ucapan yang dia buat. Nah, anak-anak, coba dengerin Miss Lia baik-baik. Di bagian bawah itu kan ada kolom kosong ya. Nah, di kolom kosong ini sebenarnya kamu disuruh membuat kartu ucapan. Tapi kan kalau buatnya di sini kurang romantis ya buat mama. Nah, jadi misalnya punya PR buat kamu. Kamu boleh tulis di sini aja sayang, PR ya. Jadi tidak menggunakan kolom ini. Di sini PR. PR-nya apa? Boleh didengerin misalnya baik-baik supaya tidak salah membuat. PR-nya adalah membuat kartu ucapan untuk mama. Miss, aku mau ada gambarnya, terus mau ada tulisannya yang banyak, boleh? Boleh banget. Tapi jangan lupa buat semenarik mungkin, sebagus mungkin. Ada gambarnya, ada tulisannya. Apa sih yang mau kamu ucapkan sama mama? Misalnya, terima kasih mama sudah menjaga aku, sudah merawat aku, sudah sabar sama aku. Itu boleh ditulis semua ungkapan hati kamu di kertas ucapan itu. Harus ada warna, harus ada gambar, harus ada tulisan ya. Jadi buatlah kartu ucapan semenarik mungkin. Miss, boleh pakai kertas karton? Boleh. Pakai origami? Boleh. Pakai kertas warna biasa? Boleh. Semuanya boleh. Pakai kertas apapun boleh, yang penting diwarnain. Terus dikasih gambar dan ada tulisannya ya. Nah, nanti PR-nya kamu, nih tugas berikutnya ini kan kamu udah bikin kartu ucapan ya nak. Habis itu ya Miss Lia kan mau lihat betapa seromantis apa sih kalian sama mama. Jadi nanti bikin video singkat aja, paling 10 detik ya, nggak nyampe 1 menit atau 30 detik kan, karena kalian mengungkapkan rasa sayang kalian sama mama. Jadi nanti misalnya ya contoh, ini kartu ucapannya udah jadi ya kan. Terus nanti kamu video sama mama berdua. Misalnya gini, ini Miss Lia, terus ini mamanya Miss Lia. Nah, Miss Lia akan membacakan kartu ucapan Miss Lia untuk mamanya Miss Lia di video itu. Paham ya? Jadi kamu nanti sudah bikin kartu ucapannya, sudah ada gambar, sudah ada warna, sudah ada tulisan, udah jadi, di foto
kirim ke Miss Lia dulu kartu ucapannya bersama dengan kamu foto. Udah? Nanti kalau udah, kamu bikin video singkat bersama mama paling cuma 10 detik atau 30 detik. Kamu bacakan kartu ucapan itu untuk mama. Oke? Miss Lia tunggu ya. Jadi ada 2 kiriman, yaitu foto kartu ucapan bersama dengan kamu dan video kamu bersama dengan mama ketika kamu membacakan kartu ucapan itu untuk mama. Pasti semuanya bisa. Misalnya mau lihat seromantis apa sih kamu sama mama, sesayang apa sih kalian sama mama ya. Jadi jangan lupa PR-nya dibuat di kertas apapun boleh, ada warna, ada gambar, ada tulisan. Lalu difoto bersama dengan kalian, kirim ke Miss Lia dan buat video membacakan kartu ucapan itu bersama dengan mama. Oke, Miss Lia tunggu ya. Oke, dikirimnya by WA bukan GCR ya. Oke, sekarang boleh buka halaman berikutnya nak. Nah, di halaman berikutnya coba Bu lihat di bagian paling atas. Di situ sudah ada percakapan Bella dengan ibu. Ya, Miss Lia akan bacakan. Kalau Miss Lia bilang bacakan dan simak, kalian dengarkan, baca bersama. Dibaca bukunya ya. Bella ingin belajar memasak. Bella mohon pada ibu untuk mengajari memasak. Bella bilang gini sama ibu, "Ibu, Bella ingin belajar memasak." Lalu kata ibu, "Benarkah Bella mau belajar memasak?" Kata Bella, "Benar Bu, tolong ajari Bella membuat telur dadar." Lalu ibu bilang, "Baiklah, perhatikan apa yang ibu lakukan." "Baik Bu, terima kasih," kata Bella. "Hati-hati saat memasak karena memasak menggunakan pisau dan api," kata ibu. Nah anak-anak, jadi kebersamaan dalam keluarga itu Bella mau belajar memasak. Dan Bella itu tahu ibu itu sangat pintar memasak. Jadi Bella minta tolong ibu mengajarkan dirinya untuk memasak. Apa sih yang Bella mau masak? Yaitu telur dadar. Lalu ibu bilang kalau mau masak itu harus hati-hati karena di dapur itu ada pisau dan ada api ya. Jadi kebersamaan dalam keluarga itu banyak sekali. Bermain, memasak bersama ibu, mencuci mobil bersama ayah. Pokoknya banyak kegiatan yang bisa dilakukan bersama dengan keluarga ya. Oke, sekarang di bagian bawahnya kita skip nak. Nah di bagian sebelahnya juga kita skip, yaitu melengkapi kalimat percakapan dengan menggunakan kata yang sudah disediakan. Anak-anak boleh dikerjakan ketika waktunya sudah senggang atau sedang mengulang pelajaran atau untuk latihan soal. Karena ini udah sering kita pelajari, jadi kalian boleh isi sendiri ya. Sekarang boleh buka halaman berikutnya. Nah inilah yang menarik. Di halaman berikutnya, ingat anak-anak, kita lagi belajar tentang timbangan ya. Ingat lagi bahwa benda yang paling, ketika ada timbangan, benda yang paling berat itu akan turun ke bawah dan benda yang paling ringan itu akan naik ke atas ya. Nah sekarang kita akan kerjakan di halaman 148. Anak-anak boleh pegang pensilnya, Miss Lia akan bahas ya. Oke, anak-anak coba kamu perhatikan di buku. Di sini sudah ada beberapa benda, 6 benda ya. Yang pertama ada bola, ada cangkir, ada labu, ada garpu, ada pisang, dan ada pensil. Mereka itu dibandingkan dengan beberapa jumlah baterai yang ada di sebelahnya. Itulah yang membuat mereka seimbang. Nah, karena ini baterainya sangat kecil, jadi Miss Lia saja yang hitung, kalian tulis jumlahnya di bawah timbangannya ya. Yang pertama bola. Bola ini sama dengan 8 baterai. Boleh ditulis di bawahnya angka 8 ya. Jadi bola ini beratnya sama dengan 8 buah baterai. Sudah? Lalu yang kedua cangkir. Cangkir ini beratnya setara dengan 5 buah baterai. Boleh ditulis di bawahnya 5. Next sekarang labu. Nah, labu ini beratnya setara dengan 20 jumlah baterai ya, 20 baterai. Nih boleh ditulis di sini. Berarti bola 8, cangkir 5 dan labu 20. Sekarang garpu. Garpu itu setara dengan 1 baterai. Lalu pisang setara dengan 4 baterai dan terakhir pensil setara dengan 1 baterai. Jadi anak-anak udah bisa tahu ya, jumlah baterai yang paling banyak itulah benda yang paling berat ya. Oke, sekarang sayang di bagian bawah kita akan membandingkan, memberikan tanda checklist untuk benda yang lebih berat. Oke, yang pertama di sini sudah ada pisang, lalu ada labu. Menurut kamu pisang ini setara dengan 4 baterai, lalu labu setara dengan 20 baterai. Berarti yang mana yang lebih berat? Pisang atau labu? Betul, labu. Checklist di labu sini sudah. Alasannya adalah
Karena labu sama dengan 20 baterai. Sudah? Karena kalau nggak muat kecil-kecil di bawahnya ya nak. Alasannya kenapa labu lebih berat? Karena labu setara atau sama dengan, karena labu sama dengan 20 baterai. Sudah? Oke. Next. Kalau kecepatan boleh dimundurin atau boleh di pause ya. Sekarang ada bola dan pensil. Kamu lihat, bola ini 8 baterai. Kalau pensil 1 baterai, berarti yang mana yang lebih berat, bola atau pensil? Good, bola. Checklist di kotak bola. Alasannya sama nak, karena bola sama dengan 8 baterai ya. Oke, kalau kecepatan boleh dimundurin, boleh di pause. Next. Sekarang di sini ada garpu dan cangkir. Kamu lihat, garpu ini sama dengan 1 baterai dan cangkir sama dengan 5 baterai. Berarti lebih berat mana, garpu atau cangkir? Good, cangkir. Checklist cangkir. Alasannya karena cangkir setara dengan 5 baterai. Oke. Berarti kalian udah tahu ya nak, alat ukur itu biasanya bisa menggunakan baterai atau besi yang Miss Lia bilang itu yang sudah ada berapa kilonya dan sebagainya. Nah, oke. Sekarang di bagian bawahnya nak. Di bagian bawahnya ini easy banget. Kita hanya menulis jumlah baterainya ya, jumlah keseluruhan yang ditanya. Oke. Berat pisang, coba kamu lihat yang pertama ya. Kita akan tulis berapa jumlah baterainya. Berat pisang, ingat pisang itu 4 baterai ditambah berat labu. Labu berapa baterainya nak? 20. Berarti 20 ditambah 4. 20 taruh di kepala, 4-nya taruh di jari. Setelah 20, 21, 22, 23 dan 24. Berarti berat pisang ditambah berat labu sama dengan, di sini boleh ditulis di kotak pertama, 24 baterai ya. Oke, next. Sekarang kedua, berat garpu. Garpu, coba lihat, garpu itu 1 baterai ditambah berat cangkir. Cangkir itu 5 baterai. Berarti 5 ditambah 1 berapa? 6. Betul, boleh ditulis 6 baterai. Next. Berat bola. Bola itu 8 baterai ditambah berat pensil. Pensil itu hanya 1 baterai. Bola 8, pensil 1. Berarti jumlahnya, yes, 9. Ditulis 9 baterai. Oke. Sekarang terakhir nak, isilah benda dari yang teringan. Kamu tulis di situ, Miss Lia sebut, tulis dengan baik dan rapi. Benda yang paling ringan pertama adalah pensil. Miss kenapa nggak garpu, kan sama-sama 1 lebih, kita urutkannya pensil dulu bukan garpu. Iya, karena kalau garpu itu terbuatnya dari logam ya nak. Kebanyakan garpu itu dari logam. Kalau pensil dari kayu ya. Jadi kita urutkan yang paling ringan itu adalah pensil, sudah ditulis pensil. Lalu yang kedua garpu, ditulis aja berurut ya. Pensil, garpu, lalu apa lagi? Pisang, karena pisang jumlahnya hanya 4 baterai. Lalu cangkir karena jumlahnya hanya 5 baterai. Lalu bola karena jumlahnya 8, dan terakhir adalah labu karena dia jumlahnya yang paling banyak. Jadi yang pertama, benda yang paling ringan adalah pensil, garpu, pisang, cangkir, bola, dan labu. Oke, sudah ya? Oke, good. Nah, anak-anak, tadi kita belajar mengukur berat benda itu menggunakan timbangan. Sekarang kita akan belajar mengukur berat benda itu menggunakan ember yang sudah diisi air. Nah, hari ini kita akan praktek. Miss Lia hanya akan kasih contoh yang di buku ini sayang, yang garpu dengan balon ya. Nah, nanti di halaman 150 ini ada PR-nya ya. Nanti kalian akan praktek di rumah sendiri. Oke. Sekarang perhatikan dulu di halaman 149 yang ini ya. Nah, di situ ayah mengajak Hadi dan Bella itu melakukan percobaan. Ini namanya percobaan ya. Ayah menyiapkan baskom berisi air. Ayah akan memasukkan garpu, besi, dan balon. Dan kita akan lihat hasilnya, benda yang mana yang lebih berat ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan praktek.
Yang pertama yaitu bahan yang dibutuhkan adalah pastinya baskom ya yang sudah diisi oleh air. Lalu Miss Lia sudah siapkan garpu ya. Garpu ini yang besi ya nak. Lalu yang berikutnya, karena Miss Lia tidak punya balon, jadi Miss Lia akan ganti dengan bola plastik. Ini sama aja karena dia sama-sama ringan. Hanya bedanya kalau balon itu terbuat dari karet dan bola plastik ini terbuat dari plastik ya nak. Tapi sama-sama ringan. Oke. Nah sekarang kita akan percobaan. Benda manakah yang lebih berat? Kalau dia lebih berat nak, bendanya akan jatuh ke dasar air. Tapi kalau bendanya lebih ringan, dia akan terapung atau akan ada di atas air. Oke. Lihat, perhatikan baik-baik. Yang pertama, Miss Lia akan masukkan garpu besi. Kita mau tahu nih apakah garpu besi ini lebih berat atau lebih ringan daripada bola ya. Wah, menurut kalian kalau dia sampai ke dasar air itu lebih berat atau lebih ringan? Betul, lebih berat ya. Sekarang kita mau coba masukkan bola plastik pengganti balon ya, sama-sama ringan. Apakah dia akan tenggelam atau terapung? Kalau dia terapung berarti dia lebih ringan daripada garpu. Tapi kalau dia juga tenggelam berarti dia sama berat dengan garpu ya. Wah, ternyata dia terapung. Nah, anak-anak, dari percobaan ini kita udah tahu ya. Berarti benda yang paling lebih berat adalah garpu. Betul, karena garpu ini dari besi. Dan yang lebih ringan adalah bola plastik atau balon. Nah, jadi sangat mudah membedakannya ya. Kalau dia tenggelam ke dasar berarti dia lebih berat. Dan kalau dia terapung seperti bola ini berarti dia lebih ringan. Oke, paham? Nah, tadi kita sudah praktek simpel banget ya kan. Dan gampang banget untuk kalian tahu kalau bendanya tenggelam berarti dia lebih berat, kalau bendanya terapung berarti dia lebih ringan. Nah sekarang boleh dikerjain dulu, kita kerjain dulu nak. Kita kerjain dulu yang halaman 149 ini ya. Berarti benda, jadi urutan benda yang paling berat itu tadi apa? Garpu, boleh ditulis di sini garpu. Lalu berarti ditulis aja nggak apa-apa, balon ya. Oke, berarti yang benda yang lebih berat itu adalah garpu baru balon ya. Oke, sekarang coba dilihat halaman berikutnya di 150 ini adalah PS ya sayang, bukan PR ya nak. Jadi boleh dikerjakan sekarang ya. PS-nya adalah nih, ini pasti seru banget. Kan ini sudah ada 8 buah benda ya nak, nanti kamu bisa cari nak. Ini ada piring kaca, pasti ada di rumah, pensil ada, penggaris ada, daun kering bisa cari di depan di halaman. Lalu uang logam, tutup botol, pasta gigi, dan gabus ya. Gabus itu dia seperti biasanya kalau di sekolah itu buat mading, bisa dicolok-colok gitu ya nak. Nah kamu misalnya gini, Miss aku nggak punya gabus nih di rumah, boleh nggak diganti dengan kardus? Boleh ya. Jadi gabus atau kardus, pokoknya nggak usah beli ya nak, jangan repot-repot beli. Kamu boleh ganti nih, kalau nggak ada gabus boleh pakai kardus ya. Nah kalian uji coba seperti misalnya tadi ada baskom, lalu satu persatu kamu masukkan benda ini, contoh piring kaca. Nanti setelah kamu masukkan, kamu kan tahu tuh ya nak, dia tenggelam atau dia terapung. Kalau dia tenggelam berarti dia berat, kalau terapung berarti dia ringan. Lalu checklist di kotaknya salah satu saja, paham ya? Jadi kamu nanti percobaan ini di rumah. Ini PS bukan PR ya. Jadi yang dikerjakan hanya yang bagian atas saja, yang bawahnya tidak usah ya. Karena kamu sudah punya PR untuk membuat kartu, jadi hanya ini saja. Yang bagian atas yang menjadi PS, bagian bawahnya tidak usah. Ya, paham ya? Jangan lupa nih yang halaman 150 ini dikirimnya ke GCR supaya Miss Lia tahu kalian sudah praktek atau belum ya nak. Usahakan praktek supaya kamu tahu bahwa benda itu berat atau ringan. Oke? Thank you for today kids. Tetap semangat, sering cuci tangan pastinya, jaga kesehatan, jaga jarak. Jangan kemana-mana ya kalau belum nggak terlalu penting keluar rumah, jangan kemana-mana. Oke? Jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.